tapi dia masih aja ngotot ingin mencoba mendaki. Sampai akhirnya pukul 12 lebih 45 menit, tali sudah terpasang. Mereka pun langsung segera mendaki naik dan akhirnya mereka sudah sampai di puncak gunung tertinggi di dunia, Everest. Seven summits. Huh? I mean, I'm so proud of you, Yasuko. Tepat pukul 2 siang, Rob menelpon Helen. Rob mengatakan jika mereka sudah sampai di puncak Everest dan mereka akan turun, tapi Rob akan tetap berada di puncak untuk menunggu kedatangan Doug. Scott akhirnya juga sudah sampai dan hanya tersisa Doug yang belum sampai karena dia sudah sangat-sangat kelelahan. Scott yang kondisinya juga kurang baik dibantu Lobsang turun ke bawah. Rob juga ikut ke bawah menyusul Doug. Dan terlihat kondisi Doug yang sudah sangat melemah. Karena waktu sudah pukul 3 lebih 15 menit, Rob benar-benar melarang Doug melanjutkan perjalanan karena badai akan segera datang. Tapi Doug mengatakan, ini kesempatan terakhirku. Tinggal sedikit lagi kawan, sedikit lagi. Biarkan aku menyelesaikan ini. John, si jurnalis yang sudah turun, bertemu dengan Beck dan mengatakan Mike dan Yasuko ada di belakangku. Kamu akan baik-baik aja. Halah John bukannya dibantu atau ditungguin malah ditinggal gitu aja, nih gimana coba. Sampai akhirnya pukul 4 sore dan Doug berhasil mencapai puncak yang menjadi mimpinya selama ini. Tapi lur, bendera sudah berhasil dipasang, tapi awan tebal hitam sudah semakin dekat dan mereka berdua baru mulai turun dari puncak. Mike dan yang lainnya akhirnya bertemu dengan Beck, lalu langsung membantunya kembali turun. Di lain tempat, Doug benar-benar sudah nggak kuat berjalan ditambah oksigennya sudah habis. Rob pun mengontak timnya Mike, Harold, dan Engdorji kembali ke atas untuk membawakan oksigen. Come on! Rob meminta ke Helen untuk memberikan bantuan 1 tabung oksigen ke puncak Hillary Step. Kagetlah si Helen yang mengetahui Rob masih berada di sana. The last thing I said to Georgie was please leave 2 bottles of gas at the South Summit. Yes. Harold satu-satunya orang yang bisa kembali ke atas untuk mengambil tabung oksigen cadangan yang ada di puncak selatan, dan dia membutuhkan waktu setengah jam untuk sampai ke sana. Rob diminta Caroline untuk memberikan obat dexamethasone ke Doug yang sudah pingsan semenjak oksigennya habis. Salah satu tim Rob bernama Guy meminta Rob turun sendirian dan akan mengirimkan orang lain untuk menyelamatkan Doug. Tapi karena kondisi Doug yang pingsan, Rob tidak bisa meninggalkannya karena ini mempertaruhkan nyawa manusia. Di lain tempat, Scott yang memang kondisinya tidak fit dari awal akhirnya terjatuh. Dia meminta Lobsang untuk segera turun dan menyuruh Anatoly kembali ke atas dengan membawa oksigen. Rob memohon ke Doug untuk memaksakan dirinya berjalan. Rob hanya butuh waktu 10 menit saja agar bisa sampai di dasar Hillary Step, dan mereka akan aman di sana. Badai pun datang dan mereka semua yang masih di atas benar-benar dalam kondisi yang sangat berbahaya lur. Rob dan Doug sudah sampai di dasar Hillary Step. Rob meminta Doug untuk tetap di sini karena Rob akan mengambil tabung oksigen di puncak selatan. Tapi sayangnya Doug mulai berhalusinasi dan melepas kaitannya. Penglihatan Beck yang semakin memburuk membuat dirinya terpeleset dan menjatuhkan seluruh rombongannya.
Harold akhirnya berhasil sampai di tempat Rob dan membawakan satu tabung oksigen yang masih terisi setengah. Karena badai yang begitu ekstrim dan sudah sangat kelelahan, beberapa rombongan bek yang terjatuh tidak sadarkan diri, Lur. Mereka yang masih tersadar ada yang menemani di sana dan ada yang turun untuk mencari bantuan. Tolly yang sudah sampai di camp keempat meminta bantuan John untuk kembali ke tempat Beck dan kawan-kawan. Tapi John ini beralasan matanya buta karena salju, Lur. Ini orang emang Waktu sudah jam 12 malam dan Tolly kembali ke tempat Beck, Yasuko dan yang lainnya. Rob dan Harold juga sudah tidak bisa melanjutkan perjalanan karena badai yang begitu hebat. Ditambah lagi oksigen tidak bisa digunakan karena katup tabungnya yang membeku. Come on, mate. Come on, Harold. Thanks for coming back. Jane terbangun dari tidurnya. Dia langsung menelpon Helen dan menanyakan kenapa tidak ada yang menghubunginya sama sekali. Helen pun memberikan informasi bahwa mereka terlambat turun dari puncak. Sekitar 13 orang masih terjebak di dalam badai termasuk suaminya, Rob. Sekarang sudah jam 3 pagi. Helen dan tim berencana menjemput mereka yang tersisa sekitar jam 5 pagi dengan catatan badai sudah cukup mereda. Di lain tempat, Rob dan Harold sudah semakin membeku. Dan di sini Harold mulai berhalusinasi. Dia berkata bahwa dirinya kepanasan dan membuka jaketnya. Lalu yang terjadi... Tolly berhasil menyelamatkan 3 orang. Tapi karena kondisi Beck dan Yasuko yang pingsan, Tolly tidak bisa membawa mereka. Beck sempat tersadar namun dia tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan untuk teriak minta tolong pun Beck sudah tidak sanggup. Badai sudah mereda. Tim penyelamat Sherpa dari base camp sudah dikerahkan. Guy terus-menerus menghubungi Rob tapi nggak ada jawaban sama sekali dari Rob. Sampai akhirnya HT berbunyi. Rob ternyata masih hidup. Hey, mate. Yeah, I know, mate. I know. But you got to keep on moving. Rob berkata bahwa dia sudah tidak bisa merasakan kedua tangan dan kakinya. Maskernya juga sudah membeku dan dia butuh bantuan sesegera mungkin. Rob berkata bahwa Harold tadi di sini, tapi dia sepertinya sudah meninggal. Begitu pula dengan Doc. Guy pun terus menyemangati Rob untuk tetap bergerak, tapi Rob sudah mulai hilang kesadaran. Guy meminta Helen untuk menelpon Jane, karena hanya Jane lah yang bisa memberikan semangat ke Rob saat ini. Jane berkata ke suaminya untuk terus tetap bergerak agar sirkulasi di badannya bisa tetap berjalan. Sebentar lagi tim penyelamat datang dan matahari akan menghangatkanmu. Tapi kamu harus tetap bergerak, Rob. I love you. Over and out. Mereka yang sudah sangat kelelahan di camp keempat benar-benar tidak bisa membantu menggotong Beck dan Yasuko. Oh, damn it. Mike pun memberikan informasi ke Helen bahwa mereka sudah tidak sanggup untuk menyelamatkan Beck dan Yasuko yang masih tertinggal. Engdorji dan tim penyelamat Sherpa lainnya tidak bisa meneruskan pendakian karena badai akan segera datang kembali dan baru bisa melanjutkan pendakian keesokan paginya. Mereka memutuskan untuk memberitahukan hal ini ke Rob. Rob pun mengerti dan mengatakan, "Akan aku coba. Kurasa aku bisa bertahan semalam lagi di sini." Dengan berat hati, Helen menyampaikan kondisi saat ini ke Jane. Is anybody with him? Jane meminta tim di sana segera menyelamatkan Rob karena Rob tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Helen pun juga berusaha semaksimal mungkin tapi badai besar kembali datang nanti malam dan tidak memungkinkan bagi tim untuk bisa sampai ke puncak selatan tempat Rob berada.
Jane pun meminta disambungkan lagi ke Rob. Terlihat Rob yang mengoleskan salju ke bibirnya yang sudah membeku agar bisa berbicara ke istrinya. Jane mengatakan bahwa dirinya tidak sabar menunggu kedatangan Rob di rumah. Rob menanyakan bagaimana kabar Shera. Rob benar-benar ingin Jane menamai anak mereka dengan nama Shera. Rob meminta maaf ke Jane karena sepertinya dia tidak akan sempat bertemu dengan Shera. Sampai akhirnya Rob bilang bahwa dia sangat mencintai Jane. Dan kalimat terakhir yang dia ucapkan adalah, Beck tiba-tiba terbangun karena melihat bayangan istrinya di kepalanya. Dengan bersusah payah, Beck berusaha bangkit. Di lain tempat, Tolly kembali ke atas dan menemukan Scott yang sudah tewas. Tolly pun menutup wajah Scott dengan ransel. Dalam kondisi yang sekarat, Beck akhirnya berhasil kembali di camp keempat. Mike langsung mengabari Helen bahwa Beck masih hidup dan sedang dibawa turun. Helen pun mengabari istrinya Peach bahwa Beck masih selamat, tapi tim tidak bisa membawanya turun melalui asfal. Peach bilang bahwa dia akan menurunkannya dengan helikopter. Helen bilang bahwa itu resikonya terlalu besar karena udara yang sangat tipis dan cuaca yang buruk. Tapi kita bisa mencobanya. Peach pun langsung menghubungi kedubes Amerika di Kathmandu, Nepal untuk membantu menyelamatkan suaminya. Sesampainya Beck di camp kedua, tangannya yang penuh luka langsung dimasukkan ke dalam air hangat. Beck menanyakan bagaimana kabar Rob dan Doug, dan betapa terkejutnya dia bahwa mereka semua sudah tewas. Army 45, keep updating. Bantuan helikopter pun datang. Mereka mempersiapkan tempat pendaratan di camp kedua. Udara yang tipis membuat helikopter terombang-ambing dan itu sangat berbahaya. Mereka pun kembali turun dan membuang barang-barang yang tidak diperlukan untuk meringankan helikopter. Dan hanya satu orang pilot saja yang bisa terbang. Helikopter akhirnya berhasil mendarat. Dan Beck langsung diantar masuk ke dalamnya. Follow bit until the blitz catch on there. Is that okay with you? I'm with you. Terlihat semua orang sudah kembali ke base camp. Mike memeluk Helen sambil menangis. John juga mengungkapkan rasa penyesalannya ke Helen. Beck sampai di rumah. Dengan kondisi tangan yang masih dibalut perban serta hidung dan bagian di tulang pipi yang masih terluka langsung memeluk Peach. Helen dan kawan-kawan yang juga sudah pulang menangis memeluk Jane. Lalu diperlihatkan indahnya pemandangan di Everest dengan mayat Rob yang tertidur di sana selama-lamanya. Di akhir film diperlihatkan seluruh foto asli para pendaki yang tewas dan jasad mereka semua sampai saat ini tetap berada di Everest. Terlihat pula foto agen Adventure Consultants dan juga foto Beck yang kehilangan kedua tangan dan hidungnya. Dan sesuai permintaan terakhir Rob, Jane menamai anaknya Shera. Gimana lur? Terinspirasi, terharu, atau kalian sudah ada yang nangis lihat perjuangan Rob dan kawan-kawan ini? Aku dulu mau nangis aja rasanya nih lur, lihat ini lur. Emang bener kata orang ya, kalau karakter seseorang itu paling gampang kelihatan pas naik gunung. Apalagi ini Gunung Everest. Mulai dari solidaritas yang ditunjukkan oleh Rob, Harold, dan Tolly. Tolly ya lur, jangan pakai C, ntar muncrat. Dan ada juga orang-orang seperti John yang bahkan dia hanya mempedulikan dirinya sendiri, meskipun nyawa orang lain sedang terancam. Ketika aturan yang berlaku dikalahkan oleh rasa ego di dalam diri, maka nyawa adalah taruhannya.
seperti Doc yang memaksa ke puncak dengan berbagai situasi yang tidak memungkinkan, dan begitu pula dengan Scott yang memaksakan melakukan pendakian dalam kondisi yang tidak sehat. Tapi di luar itu semua, perjuangan dan solidaritas menjadi inspirasi tersendiri bagi kalian yang nonton kan, Lur? Pesan moral yang bisa kita ambil di sini, mencapai puncak gunung itu memang menyenangkan, tapi turun dengan selamat adalah suatu keharusan. Dan kalau kalian ketemu orang-orang kayak John, sempaknya masukin es batu aja, Lur. Kesel juga lama-lama ini. Itu tadi ngidul film Everest. Kalau kalian ada pesan moral lainnya, komen-komen di bawah aja, Lur. So, jangan lupa like, subscribe, klik tombol lonceng, dan follow Instagram Album Film biar kalian gak ketinggalan konten-konten menarik yang selanjutnya. Aku Icang undur diri, matur nuwun, dan entap, Lur.